Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa hadir di ruangan ini. Selanjutnya salawat dan salam mari kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terhormat pimpinan Ketua Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir Bapak Rustam. Selanjutnya pimpinan Pak Indra, Pak Hamadian, Bu Musdalifah, Stabu Kepala Sekretariat, alhamdulillah teman-teman yang berbahagia, staf yang hadir, sekretariatan yang hadir pada hari ini, sore ini. Kita mengadakan acara yang bertema tentang ngabuburit pengawasan, karena ini sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh RI bahwa kita dianjurkan untuk mengadakan ngabuburit pengawasan. Kenapa ngabuburit? Karena istilah ini sebenarnya ada di Jawa Barat, tapi sudah menjadi semacam bahasa sudah umum lah untuk secara nasional, makanya itu yang dipakai dalam kegiatan ini. Bahasa inilah yang kita pakai. Sebenarnya itu lebih kepada atau roadshow atau seperti apa, tapi berhubung sekarang pemerintah kita ada pengetatan anggaran, nah kita mengadakan ini di ruangan khusus untuk teman-teman di lingkungan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir. Jadi ini lebih kepada sebenarnya lebih evaluasi, khusus evaluasi di pilkada kemarin, kinerja teman-teman. Semoga di bulan Ramadan ini kita lebih banyak memahami kerja-kerja kita, berefleksi tentang kerja pengawasan kita ke depannya nanti. Ini juga kami minta juga nanti pencerahannya kepada Bapak penceramah kita, Bapak Ilyas yang sudah hadir. Dan sebelum itu kami minta kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir untuk membuka dan memberikan sedikit pengarahan kepada kita semua. Karena buka puasa itu jatuh pukul 18.22 ya, 23. Nah, jadi sudah sedia iPad. Mungkin Pak Ketua langsung saja berikan semacam pengarahan kepada kita semua. Pak Ketua, kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Pertama-tama yang saya hormati seluruh pimpinan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir, ada Pak Musirat, kemudian Pak Rahmadian, Pak Indra, kemudian Bu Musdalifah, Kepala Sekretariat, dan seluruh staf yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah pada hari ini kita melaksanakan kegiatan tema ngabuburit Bawaslu yang seperti arahan ala dari Bawaslu. Kemudian yang saya hormati Pak Ustadz Ilyas yang alhamdulillah pada hari ini bersama yang hadir. Pak Ustadz ini sebenarnya waktu di kepemimpinan yang lama bahkan sering hadir di sini mengisi materi. Hampir setiap Jumat kita melakukan kajian. Ketika Bawaslu tidak ada kegiatan waktu dulu itu, kita ada namanya kegiatan yasinan, dan yasinan itu karena waktunya agak senggang, tahapan pun masih jauh kemarin, maka kita selalu mengadakan kegiatan sifatnya kerohanian untuk memberikan pencerahan di bidang keagamaan kepada kita semua. Bahkan kajian-kajian tentang fikih itu sudah kita bahas beberapa bab kemarin tadi, bahkan terkait beberapa hal tentang itu juga kita sudah bahas. Dan alhamdulillah pada hari ini beliau hadir kembali. Sekian lama nggak hadir, alhamdulillah bisa hadir kembali bersama kita. Mudahan ke depan kita
bisa buat lagi kegiatan semacam itu, karena pada dasarnya manusia ini kalau tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang memberikan nasihat, maka dia kalau hanya berjalan dengan ilmu pengetahuan yang mungkin standarnya tidak disentuh oleh dengan agama, maka kemungkinan ke kirinya lebih banyak. Bisa juga ke kanan, tapi jalan lurus yang harus kita pilih kan gitu Pak Ustaz. Dan alhamdulillah pada hari ini Pak Ustaz tadi sudah kami bincang-bincang apakah temanya sudah ada untuk kita bahas pada hari ini. Alhamdulillah beliau selain memberikan tausiah tentang mengenai bulan puasa, juga mengenai hasil-hasil kerja kita secara dipandang dari sudut agama. Apakah selama ini kita melakukan pengawasan sudah sesuai dengan hati nurani, sudah sesuai dengan itikat baik kita di Bawaslu atau belum? Tentu ini semacam evaluasi yang Pak Ustadz akan berikan nanti kepada kita semua. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga yang disampaikan nanti Pak Ustadz Ilyas ini bisa betul-betul dapat kita laksanakan dan bernilai ibadah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya buka secara resmi ngabuburit pengawasan ini dilaksanakan. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, saya tutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Terima kasih Pak Ketua atas sambutan dan pembukaan ini. Selanjutnya tanpa memperpanjang mukadimahnya, saya serahkan acara ini seluas-luasnya kepada Bapak Ustaz Muhammad Ilyas Esai. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Bapak Ketua Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir yang saya hormati, para pimpinan di Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir beserta dengan jajarannya, Bapak Ibu keluarga besar Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir, alhamdulillah kembali kita berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan di suasana Ramadan yang berkah ini, tempat kita mengabdikan ilmu kita, tempat kita mengabadikan dan betul-betul secara profesional dan proporsional di dalam bekerja di tempat ini menjadi ladang ibadah dan menjadi taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan diisinya tempat ini menjadi tempat-tempat majelis ilmu sebagai pengingat bagi kita untuk kita mempersiapkan bekal kita di dunia, yang nantinya bekal itu akan kita persiapkan ketika kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala tempat ini, majelis ini, taman surganya Allah, menjadi tempat dikumpulkannya Allah Subhanahu wa taala nanti kita di taman surganya Allah di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ketika awal sekali ditiupkan roh itu pada jasad, terus kemudian melakukan pembicaraan dan perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna.
apakah kata Allah, aku adalah Tuhanmu? Lalu kita berkata, qalu bala syahidna. Kemudian kita bersaksi bahwa Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditiupkan roh itu pada jasad kita, lalu 9 bulan berada di dalam kandungan ibunda kita, dilahirkan di dunia ini dalam keadaan menangis. Nggak ada kita yang dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan ketawa. Saya yakin nggak ada. Kenapa kita menangis? Pertama, kesucian ini akan dikotori dengan yang namanya dosa maksiat. Kedua, disebabkan ketika dilahirkan ke dunia kita menangis, setan akan siap-siap mengganggu dan menggoda kita. Jangan sampai kita masuk di jalan ihdinas siratal mustaqim, di jalan yang lurus. Tetapi bagaimana supaya di dalam hidup ini kita sesat, kita betul-betul nantinya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sesat, penuh dengan dosa, dan menemani setan di tempatnya nanti di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu menjadi iktibar juga ketika kita menangis itu, seakan-akan kita mengatakan kepada ayahanda kita, kepada ibunda kita, wahai ayahanda, wahai ibunda, wahai nenek, wahai keluargaku, saat ini kalian tertawa, aku menangis. Nanti giliran aku meninggalkan dunia yang fana ini dalam keadaan tersenyum, dan giliran kalian yang akan menangis. Aku akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan tersenyum dan tertawa. Sedangkan kalian yang tadinya ketika aku dilahirkan di dunia, ke dunia ini dalam keadaan tertawa, giliran kalian yang akan menangis. Tentu Bapak Ibu, di dalam perjalanan hidup ini kita mesti paham bahwa hidup di dunia tidak lama. Hidup di dunia tidak lama. Ayo kita mau hitung-hitungan. Kalaulah sehari semalam kita tidurnya kita 8 jam. Ini ibu-ibu, bapak-bapak biasa berapa jam tidurnya? Puasa lebih kan? Ya, kalau puasa lebih Pak Ustaz. Kalau puasa saya lebih tidurnya dari 8 jam. Ayo kita hitung-hitungan. Ya. Kita hitung-hitungan. Kalau 8 jam saja, usia kita 60 tahun. 60 tahun. Sedangkan tidurnya kita 8 jam. Kalau 24 jam itu seperempatnya adalah, sepertiganya adalah 8 jam. Maka kalau usia kita 60 tahun, 20 tahun kerjanya kita hanya tidur saja. Iya apa tidak? Kalau 24 jam itu sehari semalam yang kita jalani, tidur kita 8 jam, lalu di dalam hidup di dunia ini 60 tahun jatah hidup kita di dunia, 20 tahun kita kerjanya cuman hanya tidur saja. Sisa 40 tahun. 40 tahun itu dipotong sebelum akhir balik misalkan 15 tahun. 20 tambah 15, 35 tahun. Sisa 25 tahun. 25 tahun nakalnya, macalnya 15 tahun. Sisa 10 tahun, ya. 10 tahun tobat. Jadi orang benar nih, sholat nggak ditinggal, puasanya bagus, sedekahnya bagus, bakti dengan orang tuanya, alhamdulillah bagus. Apakah dengan modal 10 tahun itu kita yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kita bangga dan sanggup kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Modal 10 tahun. Sedangkan riaknya masih, sombongnya masih. Kalau sholatnya masih riaknya. Kalau mandang seseorang itu masih sombong. Yang dilihatnya
Kalau dia punya jabatan dihormati, kalau dia nggak punya jabatan dihina. Kalau ada tamu datang ke rumah kita, kalau yang kaya kita layanin, yang agak-agak miskin kita cuekin. Kalau sholatnya masih riaknya, puasanya masih banyak riaknya, apakah dijamin ketika kita sakaratul maut di alam barzakh yang sampai ribuan tahun, sampai kita nanti di padang mahsyar dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita akan betul-betul diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala? Saya kira kalau kita berlogika itu tidak akan kita sanggup dan tidak akan selamat kita nanti ketika kita di padang mahsyar. Maka oleh karena itu, hidup kita di dunia mesti paham tujuan kita hidup ini ngapain. Usia kita yang 60 tahun tadi, 70 tahun tadi habisnya buat apa? Maka wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun dia, apapun profesinya dia, mesti apa yang dilakukannya itu diniatkan sebagai ladang amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bapak-bapak, ibu-ibu khidmatnya di pengawasan ini, di Bawaslu ini, Masya Allah. Pertama niatnya karena Allah, supaya kita ketika pelaksanaan pilkada kita, pemilihan calon-calon anggota dewan kita, calon-calon pemimpin kita, sesuai dengan aturan undang-undang kita, sesuai dengan juknisnya, sesuai dengan kaidah kita di dalam berbangsa dan bernegara ini. Maka insya Allah kalau tujuannya betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, nah itulah jadi ladang amal ibadah. Contoh apa misalnya? Kehadiran Bawaslu ada di NKRI ini untuk menciptakan pemimpin-pemimpin kita yang paling tidak mempunyai karakter 4 yang dimiliki oleh Rasulullah SAW itu. As-sidqu, sidiknya itu, jujurnya itu. Bagaimana penyelenggaraan Bawaslu itu, penyelenggaraan pemilu kita jujur dan adil, tidak ada money politiknya. Kita memilih pemimpin yang betul-betul punya integritas, pemimpin yang as-sidqu, yang jujur dia. Maka kalau ini betul-betul kita laksanakan, kita khidmat di tempat pekerjaan kita, niatnya supaya kita melaksanakan tugas dan kewajiban kita dengan baik, dan mudah-mudahan dengan itu dapat melahirkan pemimpin-pemimpin yang as-sidqu tadi, yang sidik tadi. Mudah-mudahan ini menjadi ladang amal ibadah kita ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kenapa? Pemimpin yang baik itu, yang jujur itu akan mengajak kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, penyelenggaraan pemilu kita sudah selesai. Yang tadinya mungkin saudara-saudara kita masih belum matang di dalam berpolitiknya, laki bini kata bapak ini, tidak beraturan Pak. Bapak yang lakinya milih yang 01, yang bini 02. Selama pilkada itu, selama pelaksanaan pemilih itu, sampai-sampai laki tidak dapat jatah sama bininya. Kenapa Pak Ustadz? Kesel banget aku katanya. Ya, bini nggak ngasih jatah sama suaminya. Nah, ini kan nggak politiknya nggak matang. Padahal kita di dalam pekerjaan kita as-sidik ini, Masya Allah, kalau ada pemimpin kita yang mencontoh Rasulullah SAW, as-sidik amin ini, dia jadi apapun dia, apalagi jadi pemimpin, kalau sudah kejujuran yang dikedepankannya, maka insya Allah bangsa dan negara kita ini akan makmur. Coba kita lihat, kita hubungkan dengan bagaimana puasa mendidik kita menahan hawa nafsu. Korupsi yang terjadi di bangsa kita Indonesia, Masya Allah, karena pemimpin di satu lembaganya tidak mengenal mungkin as-sidqu, as-sidik itu, kejujuran itu. Berapa korupsinya Pak Bu? Satu kuat triliun. Begitulah, saking payahnya saya ngomong. Itu kalau duit sebanyak itu dipakai buat beasiswa,
ya, anak-anak kita, saudara-saudara kita melanjutkan pendidikannya. Kalau kita pakai buat takjil nih, Masya Allah, se-Indonesia mungkin seberapa banyak untuk takjil ya. Tapi karena pemimpin kita ini ternyata bukan pemimpin yang sidik, maka kehadiran kita di Bawaslu ini bekerja secara profesional ini niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemimpin kita ternyata pemimpin yang jujur, maka kita akan mendapatkan cipratannya pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap dia melakukan kebaikan-kebaikan itu, karena memang betul-betul kita profesional di Bawaslu ini, maka insya Allah cipratannya dia menjadi pemimpin yang sidik tadi, kita akan mendapatkan cipratan pahala daripada jerih payah yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Maka sidik ini merupakan produk yang ingin diinginkan oleh bangsa kita, rakyat kita, terutama tugas dan fungsi bapak-bapak, ibu-ibu di Bawaslu ini. Masya Allah, saya lihat berapa banyak saat ini kita kalau hawa nafsunya tidak ditekan, karena kejujurannya itu ternyata kalah dengan al-kadhib, kedustaan itu. Maka kalau dulu kita punya istilah, satu kali kita berdusta maka akan melahirkan 1000 kedustaan. Satu kali kita berbohong maka akan melahirkan 1000 kebohongan. Bahkan di dalam satu makalah itu dikatakan ra'sudunub al-kadhib, biang daripada membuahnya daripada dosa itu yang berbohong. Maka Masya Allah, dalam konteks bulan puasa ini hawa nafsu kita menahan kita supaya jangan kita ini melakukan kebohongan-kebohongan dimanapun saja kita berada. Dimanapun saja kita berada. Karena ternyata puasa ini ingin meninggikan derajat kita, sedangkan hawa nafsu yang dibungkus dengan kebohongan itu ingin menurunkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu, sidik tadi merupakan salah satu daripada tujuan kita dan merupakan salah satu daripada fungsi dan tugas bapak-bapak, ibu-ibu, melahirkan kita pemimpin-pemimpin kita yang mudah-mudahan dengan sidik itu mengantarkan kita kepada kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, fatonah. Fatonah artinya cerdas. Pemimpin-pemimpin yang punya integritas, yang cerdas dia, yang memahami apa yang dipimpinnya. Kalau seandainya lah kita tidak tahu apa tujuan kita hidup di dunia, maka nauzubillah summa nauzubillah, bagaimana kita tahu dan bagaimana caranya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka fatonah ini dan amanah ini, dan yang keempat adalah tabligh, keberanian ini merupakan pemimpin-pemimpin yang diinginkan oleh kita semua, dan salah satunya menjadi tugas dan fungsi daripada bapak-bapak, ibu-ibu yang khidmat di Bawaslu. Terutama yang keempat ini, bagaimana kita semangat daripada tabligh ini, semangat daripada kita mau berjuang, semangat daripada kita berani dalam konteks berpuasa. Kita mesti berani melawan kemungkaran, kita mesti berani melawan hawa nafsu kita, kita mesti berani melawan yang namanya godaan-godaan setan. Dalam konteks bernegara, maka Bapak Ibu telah berjuang untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang berani memperjuangkan aspirasi masyarakat. Sehingga keberanian ini dalam hidup kita mesti kita aplikasikan dalam konteks kita berpuasa. Berani kita melawan hawa nafsu kita. Jangan sampai hawa nafsu kita ini melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ada orang berani, ternyata beraninya berani kada baik. Banyak apa tidak? Banyak yang tidak baik. Tapi kita yang baik mesti berani. Hawa nafsu ini kalau tidak ditekan buas. Ya, ditambah dengan setan sebagai apinya. Sebagai apinya. Dalam konteks berpuasa, Bapak Ibu, kita lihat bagaimana
sumber daripada api itu dan minyaknya daripada api itu adalah al-ju' wal atas. Ju' lapar, atas dahaga. Maka yang bisa menurunkan kita hawa nafsu kita, mengendalikan hawa nafsu kita, al-ju' wal atas, lapar dan dahaga. Kalau lapar dan dahaga ini tidak kita tekan, ditambah dengan yang namanya pemantiknya apinya adalah setan, maka terbakarlah diri kita. Maka diri kita akan puas melakukan kejahatan-kejahatan. Dan ini merupakan menurut saya sebuah pekerjaan yang luhur sekali, yang mulia, yang diamanahkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu di Bawaslu ini. Mudah-mudahan ini menjadi ladang amal kepada kita semua, kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Karena kenapa? Karena pemimpin tadi yang dilahirkan pemimpin yang berani tadi, yang amanah, fatonah dan sidik tadi, sesuai dengan tujuan maqasid daripada puasa kita berpuasa Ramadan. Apa Pak Ustaz maqasidnya, tujuan kita berpuasa Ramadan? Supaya tadi menahan hawa nafsu kita dan memenuhi syaitan. Coba, kita manusia pasti punya nafsu, ya atau tidak? Ada nggak bapak-bapak, ibu-ibu yang nggak punya nafsu, ada nggak? Oh, ada Pak Ustaz. Ini Pak Nopen ini. Ini Pak Nopen ini. Mana Pak Nopen? Ya, seandainya bapak-bapak nih, ibu-ibu nih bilang sama istrinya, yang aku udah gak punya nafsu, ngomel nggak apa istrinya? Ngomel. Ya, kita punya makanan enak-enak nih, buka puasa, lauknya udah disediain sama istri, lalu kata suami bilang, Dek, aku udah gak nafsu lagi Dek, ngomel gini kita, ya. Tapi nafsu ini kalau diikutin, kita akan selevel dengan yang namanya setan tadi, selevel dengan yang namanya binatang tadi. Bahkan kita bisa lebih jahat lagi daripada binatang. Tapi kalau hawa nafsu tadi betul-betul kita belenggu, betul-betul kita atur di bulan puasa, maka kita akan naik derajat kita seperti malaikat dan bahkan melebihi malaikat. Alhamdulillah. Maka penting kita hawa nafsu ini dan syaitan dibelenggu. Wasuffidat asyayatin, puasa Ramadan, suffidat asyayatin, setan-setan dibelenggu. Ya apa tidak? Ya apa tidak? Setan-setan dibelenggu, hawa nafsu kita belenggu, kita atur lagi. Tapi kalau kedua-duanya tidak maksimal, maka puasa Ramadan kita seakan-akan hanya menghilangkan lapar dan dahaga. Puasa kita hanya bagaikan kita menghilangkan lapar dan dahaga saja, hanya merubah waktu saja. Habis sahur guring, tidur nyenyak, bangun-bangun jam 1 siang. Jam 1 siang, ucap-ucap muka sama kawan-kawannya diajak jalan-jalan. Nanti ujung-ujungnya apa lagi? Tidur lagi, habis asar tidur lagi, bangun-bangun sudah azan berkumandang. Malam-malam begadang sepanjang malam. Ini kan cuma berubah waktu saja. Ya, kalau ikut hawa nafsu, maka sufidat asyayatin tadi, ya, setan-setan dibelenggu tadi, maksudnya bahwa was-wasnya setan di bulan Ramadan
khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Saya kira itulah nasihat Ramadan bagi kita semua, bagi saya dan kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Dengan catatan, ayo bersama-sama kita jadikan bulan Ramadan ini bagaikan bulan Ramadan terakhir bagi kita. Sekali lagi saya sampaikan, jadikan bulan Ramadan ini bagaikan bulan Ramadan terakhir bagi kita. Tahun depan belum tentu kita berjumpa dengan bulan Ramadan tahun depan. Bulan Ramadan tahun ini kita maksimalkan untuk pembersihan kita daripada dosa dan maksiat.